Contoh tugas mandiri yang mungkin saja diberikan kepada petugas lapangan untuk kegiatan sensus pertanian 2023 pada saat pelatihan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini masih akan saya bahas informasi terbaru dan terupdate pastinya dari Badan Pusat Statistik dan lebih spesifik yaitu mengenai contoh untuk tugas mandiri yang mungkin saja diberikan kepada petugas lapangan kegiatan sensus pertanian 2023 pada saat pelatihan. Barangkali ada di antara teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya. Teman-teman juga bisa untuk melihat-lihat contoh-contoh video yang sudah saya upload di channel saya dan barangkali juga bermanfaat bagi teman-teman bisa silakan dibuka ya. Ya langsung saja masuk ke pembahasannya. Saya mendapatkan contoh untuk tugas mandiri yang dikirimkan oleh salah satu rekan saya yang ada di YouTube ya, bernama Herman Cungkring. Halo Herman Cungkring, ini contoh tugas mandiri yang pernah Anda bagikan dan saya informasikan kepada teman-teman agar lebih banyak yang mengetahuinya ya. Dalam komentar tersebut, Herman Cungkring ini memberikan contoh tugas mandiri yang diberikan kepadanya dan dalam tugas mandiri tersebut seperti yang teman-teman lihat pada layar di sini soalnya yaitu Pak Aris menempati sebidang tanah yang berukuran 4.000 meter persegi. Pada bidang tanah tersebut terdapat rumah Pak Aris yang berukuran 200 meter persegi. Pada belakang rumah Pak Aris terdapat tanaman singkong seluas 2.500 meter persegi dan kandang kambing yang berukuran 20 kali 30 meter persegi. Pada pekarangan depan Pak Aris terdapat tanaman kakao sebanyak 5 batang dengan jarak tanam masing-masing 2 kali 2 meter. Selain tanaman kakao, pada pekarangan depan Pak Aris juga memiliki kolam ikan nila seluas 5 kali 5 yang digunakan hanya sebagai hobi. Sementara singkong, kakao, dan kambing Pak Aris dipelihara dengan tujuan dijual. Di sini ditanyakan bagaimana pengisian untuk R112A, R112B, dan R311 sampai dengan R321. Bagi teman-teman yang juga ingin tahu bagaimana cara pengisiannya, mari kita pahami terlebih dahulu berdasarkan contoh tugas mandiri ini. Berarti tanah milik Pak Aris adalah Pak Aris menempati sebidang tanah berukuran 4.000 meter persegi. Berarti tanah milik Pak Aris adalah 4.000 meter persegi. Kemudian pada bidang tanah tersebut terdapat rumah Pak Aris. Rumah berarti adalah tempat tinggalnya ya yang dihuninya berukuran 200 meter persegi. Kemudian pada belakang rumah Pak Aris terdapat tanaman singkong. Tanaman singkong masuk ke dalam tanaman pangan berupa palawija, tanaman pangan berupa palawija dari jenis umbi ya. Dari jenis ubi jalar, kemudian luas dari tanaman singkong tersebut adalah 2.500 meter persegi dan kandang kambing yang berukuran 20 kali 30 meter persegi. Berarti kandang kambingnya bisa kita kalikan 20 kali 30 berarti adalah 600 meter persegi. Kemudian pada pekarangan depan Pak Aris terdapat tanaman kakao sebanyak 5 batang. Tanaman kakao masuk ke dalam jenis tanaman perkebunan. Kemudian jumlahnya ada 5 batang dengan jarak tanam masing-masing 2 kali 2 meter. Artinya setiap satu pohon jaraknya 2 kali 2 meter berarti 2 kali 2 4. 4 dikalikan 5 batang. Berarti untuk luas tanah untuk tanaman kakao 5 batang adalah 5 kali 2 kali 2 adalah 20 meter persegi. Selain tanaman kakao, pada pekarangan depan Pak Aris juga memiliki kolam ikan nila seluas 5 kali 5 yang digunakan hanya sebagai hobi. Di sini ada rambu-rambu yang harus teman-teman pahami bahwa untuk ikan nila ini hanya digunakan sebagai hobi ya. Artinya tidak untuk dijual, karena tidak untuk dijual berarti untuk kolam ikan tidak dimasukkan ke dalam subsektor perikanan karena tidak ada tujuan untuk dijual ya, hanya sebagai hobi saja. Kemudian sementara singkong, kakao, dan kambing Pak Aris dipelihara dengan tujuan dijual. Ini sudah jelas soalnya, berarti untuk tanaman singkong, kakao, dan kambing karena tujuannya dijual perlu kita ketahui untuk ukuran dari jenis subsektor tersebut yang kita bahas tadi ya. Untuk kakaonya berarti 20
meter persegi, untuk tanaman singkong adalah 600 meter persegi, dan kemudian untuk mohon maaf, untuk kandang kambingnya yang 600 meter persegi, kemudian untuk tanaman singkongnya adalah 2.500 meter persegi. Ya, mari kita bahas untuk blok 3. Kita coba lihat bersama ya. Ini yang diarahkan yaitu untuk pengisian R311 sampai dengan R321. Tetapi untuk lebih mudahnya kita dari awal ya, luas lahan yang akan dicatat dalam bab ini mengacu pada lahan yang dioperasikan oleh pengusaha unit usaha pertanian meskipun bukan lahan milik atau warisan dan lain-lain kecuali lahan milik pengelola unit usaha pertanian yang dikuasai oleh orang lain pada 1 Mei 2023. Untuk poin 308 apakah menggunakan lahan pertanian? Untuk contoh Pak Aris tadi berarti iya ya, berarti jawabannya 1 dilingkari dan angka satunya ditulis di dalam kotak, artinya kode 1 jawabannya. Karena iya, maka kemudian untuk poin 309, berapa banyak bidang lahan yang dikuasai pengelola unit usaha pertanian? Kita hitung bersama. Untuk unit usaha pertaniannya tadi ada tanaman pangan, kemudian ada peternakan dan juga perkebunan. Untuk perikanan tidak termasuk karena tujuannya tidak untuk dijual ya, tetapi hanya untuk hobi saja. Berarti di sini jawabannya adalah 3 bidang. Kita tulis dalam kotak 03. Selanjutnya untuk luas lahan yang dikuasai untuk 311. Luas lahan yang dikuasai di sini berarti adalah nomor bidangnya ini ada 1, 2, 3. Berarti untuk nomor 1 kita tuliskan untuk lahan yang pertama tanaman singkong ya. Untuk tanaman singkong berarti adalah 2.500. Kemudian yang nomor 2 untuk kambingnya adalah 600 meter persegi. Kemudian untuk kakao atau perkebunannya yaitu 20 meter persegi. Kemudian pada poin 311 untuk nomor 1, nomor urut 1, itu berarti untuk tanaman pangan ya, tanaman pangan dalam kategori palawija. Berarti masuknya ke lahan untuk tanaman semusim dan bukan sawah, masuknya bukan sawah ya. Di sini berarti dalam meter persegi kesemuanya masuk di situ, berarti adalah 2.500 meter persegi. Kemudian untuk padang rumput sementara ditanam itu tidak ada ya. Berarti untuk nomor urut 1 hanya diisikan di poin 311 tadi 2.500, kemudian di poin 313 2.500 juga. Untuk 3120, 314 sampai dengan 321 juga kosong ya, dikosongi. Kemudian untuk luas lahan yang dikuasai untuk yang kedua yaitu tadi untuk bidang peternakan ya atau subsektor peternakan berarti 600 meter persegi. 600 meter persegi ini adalah peternakan diisikan juga pada jenis peternakan. Berarti kita cari yang peternakan ada di poin masuk poin 318. Poin 318 untuk nomor urut 2 diisi 600 meter persegi. Kemudian yang kolom lainnya juga dikosongi. Untuk poin ketiga yang sebanyak 20 meter persegi untuk kakao masuknya adalah perkebunan. Maka kita cari yang perkebunan itu berarti masuk ke dalam kode poin 317. Maka di nomor urut 3 untuk nomor 3 atau poin 317 diisi 20 meter persegi. Jadi saya ulas kembali untuk 311 poin 1 nomor urut 1 adalah untuk tanaman singkong 2.500 meter persegi. 2.500 ini juga diisikan di poin 313 nomor urut 1 ya. Kemudian nomor urut 2 311 nomor urut 2 adalah 600 meter persegi. 600 juga diisikan pada peternakan tadi yaitu kandang ternak di poin 318 untuk nomor urut 2. Kemudian nomor urut 3 terisi 20 meter persegi dengan angka yang sama juga diisikan pada poin 317. Yaitu bagaimana cara pengisian untuk di blok 3 untuk contoh tugas mandiri yang ada yang tadi dikirimkan oleh teman saya ya. Ya, semoga informasi ini bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam saya memberikan
Bagaimana cara pengisiannya masih kurang tepat, bisa teman-teman tuliskan saja di kolom komentar untuk tata cara yang lebih tepatnya. Karena ini berdasarkan, buku pedoman, soft file untuk buku pedoman yang telah saya baca, begitu cara penulisannya. Tapi sebagai informasi, saya juga belum mengikuti pelatihan secara langsung secara tatap muka dengan mendapatkan informasi dari instruktur daerah, sehingga apabila masih ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Demikian yang dapat disampaikan untuk bahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan sekali lagi bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, juga tinggalkan jejak dengan like dan komen Anda. Salam sukses selalu tentunya untuk teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.